Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas 5. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat yang soleh-solehah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kita hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3 di pembelajaran 2. Yaitu memuat gambar cerita dan sistem peredaran darah pada hewan. Tujuan pembelajaran kita hari ini: 1. Menemukan pengertian gambar cerita. 2. Menyusun langkah-langkah membuat gambar cerita. 3. Membuat gambar cerita satu adegan. 4. Menemukan organ peredaran darah dan mengaitkan fungsinya. Dan yang 5, mengetahui cara memelihara organ peredaran darah hewan. Kita simak cerita singkat berikut. Udin gemar membaca. Udin memiliki banyak buku cerita rakyat. Ada cerita Lutung Kasarung, Bawang Merah dan Bawang Putih, Keong Mas, dan masih banyak lagi cerita rakyat lainnya. Udin menjadi mengetahui beberapa cerita rakyat dari berbagai daerah. Suatu sore hari, Edo bermain ke rumah Udin. Edo bermaksud meminjam satu buku cerita yang berjudul Kancil dan Siput. Udin pun meminjami buku ceritanya kepada Edo. Edo lalu bergegas pulang setelah Udin meminjami buku. Tidak lupa Edo mengucapkan terima kasih dan berpamitan sebelum meninggalkan rumah Udin. Dari cerita tadi, bagaimana sikap Udin dan Edo? Ayo, berilah tanggapanmu. Mari kita mengamati sebuah cerita berikut. Alkisah diceritakan bahwa Raja Siput mengetahui akan kedatangan makhluk paling cerdik, yaitu si kancil, di perkampungannya. Raja Siput mengumpulkan warganya untuk bersiap-siap menghadapi kecerdikan si kancil. Saat si kancil datang, Raja Siput menyambutnya dengan kepongkahan dan kesombongannya. Si kancil bercerita tentang kecerdikannya yang berhasil mengelabui harimau dan manusia. Siput yang mendengarkan kesombongan si kancil merasa geram. Ia segera menguji kecerdikan si kancil. Setelah mendengarkan cerita kecerdikan si kancil, Raja Siput menyampaikan maksudnya yang ingin menguji kecerdikan si kancil dengan menantangnya berlomba lari sampai ke hulu sungai. Sebelumnya Raja Siput sudah memerintahkan bawahannya bersiap berbaris sepanjang sungai hingga ke hulu. Mereka sepakat bahwa jika kancil yang berencana lari di daratan memanggil Siput, maka Siput yang ada di depan kancil menjawab Kesepakatan antara Raja Siput dan kancil pun dibuat. Mereka sepakat berlomba lari ke hulu sungai. Kancil berlari lewat daratan, Raja Siput lari di lumpur sungai. Tepat pada waktunya, datanglah si kancil. Dia menuntut agar perlombaan segera dimulai. Raja Siput yang sudah lama bersiap segera beringsut ke pinggir sungai. Sementara itu, beberapa ekor siput yang lain berada di pinggir sungai ingin menyaksikan perlombaan itu. 1, 2, 3. Si kancil memberi komando tanda perlombaan dimulai. Dengan sigap kancil melompat, berlari sekencang-kencangnya. Setiap 50 langkah dia berseru, "Di mana engkau Siput?"
jawab siput yang berada di depannya. Si kancil semakin mempercepat larinya, lalu terdengar lagi si kancil berseru, "Di mana engkau, siput?" Kembali terdengar jawaban siput telah berada di depannya. Si kancil menjadi marah dan kian memperkuat larinya. Setiap kali dia berseru, selalu dijawab oleh siput yang telah berada di depannya. Demikian seterusnya. Si kancil tidak dapat mengalahkan siput dalam perlombaan itu. Dia tidak dapat menerka taktik yang dipakai oleh Raja Siput dan anak buahnya. Akhirnya, dia merasa kelelahan. Sambil menggerutu dengan nafas terengah-engah, sang kancil pun berkata, "Hai siput, mulai hari ini aku menyatakan bahwa engkaulah binatang yang paling cerdik yang dapat mengalahkanku. Selamat tinggal." Setelah itu, sang kancil pun melompat dan lari menghilang dari perkampungan siput. Sekarang tinggallah siput-siput itu bergembira ria. Mereka yang telah bekerja keras, bergotong royong, serta dapat membina persatuan dan kesatuan. Kamu telah membaca sebuah cerita bergambar tadi. Nah, tentunya kamu bisa membuat cerita bergambar seperti di atas. Nah, bagaimana cara membuat cerita bergambar? Nah, silakan sekarang ditulis simpulan cerita bergambar pada buku tugas anak-anak. Cerita bergambar merupakan perpaduan tulisan dan gambar yang utuh dan memiliki makna keindahan. Contohnya, cerita Kancil dan Siput, Lutung Kasarung, Malin Kundang, Bawang Merah, Bawang Putih, dan lain-lain. Bagaimana kita bisa membuat cerita bergambar? Nah, yang pertama, tentukan ide cerita yang dibuat. Kemudian, tentukan tokoh-tokoh dalam cerita. Kemudian, buatlah alur ceritanya. Lalu, sesuaikan gambar dengan tema ceritanya. Setelah itu, buatlah sketsa gambar. Kemudian, berilah warna supaya lebih menarik. Ayo berkreasi, coba buatlah satu adegan gambar cerita saja. Ceritanya adalah pada suatu hari Kancil dan kura-kura sedang berbicara serius. Oke, silakan dikerjakan di buku tugas. Kancil adalah hewan mamalia yang memiliki peredaran darah. Berikut ini kita akan mempelajari sistem peredaran darah pada hewan. Sistem peredaran darah hewan dibedakan dua. Yang pertama, sistem peredaran darah terbuka, yaitu peredaran atau distribusi darah ke seluruh tubuh atau jaringan yang tidak selalu melewati pembuluh darah. Yang kedua, sistem peredaran darah tertutup, yaitu sirkulasi darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh-pembuluh darah. Berikut adalah contoh-contoh hewan yang memiliki sistem peredaran darah. Serangga memiliki sistem peredaran darah terbuka. Darah pada serangga disebut hemolimfa karena tidak mengandung hemoglobin, sehingga darah serangga tidak berwarna merah. Struktur jantung pada serangga belum sempurna. Ikan memiliki peredaran darah tertutup. Jantung ikan memiliki dua ruang, terdiri satu bilik dan satu serambi. Amfibi memiliki sistem peredaran darah tertutup. Jantung amfibi memiliki 3 ruang, terdiri 2 serambi dan selik. Reptil memiliki sistem peredaran darah tertutup. Jantung reptil memiliki 4 ruang, terdiri 2 serambi dan 2 bilik.
Namun antara bilik kanan dan bilik kiri belum sempurna sekatnya sehingga masih terjadi percampuran darah. Burung dan mamalia memiliki sistem peredaran darah tertutup. Jantung mamalia memiliki 4 ruang, yaitu 2 bilik dan 2 serambi. Ayo anak-anak mencari informasi dari berbagai sumber, lalu berdiskusilah dengan kelompokmu ya. Organ peredaran darah pada hewan dan carilah cara memeliharanya. Tuliskan hasilnya dalam bentuk tabel berikut ini ya. Kemudian silahkan buka link LKPD dalam platform berikut. Semoga bermanfaat.